Jumpa lagi dengan Komjen Nganggur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pengangguran semua, pada edisi video kali ini saya mau sharing-sharing ya mengenai GA3 ya. Ada hormon namanya GA3 untuk tanaman anggur. Ya, apa itu GA3 ya? GA3 itu sebenarnya adalah gibberellic acid 3 ya. Kalau di kita disebut asam gibberellin ya. Biasa teman-teman pengangguran itu mengatakan bahwa itu adalah GA3 ya. GA3 udah sangat terkenal ya. Brandnya atau mereknya banyak ya. Ada biasa dipakai, ada Biggest, ada Mr. G, atau ada apa itu Grape Brew apa itu ya, semacam itulah ya, banyak sekali ya. Kemudian apa itu sih asam gibberellic atau yang biasa kita sebut gibberellin ini? Dia itu adalah hormon yang berfungsi untuk apa? Untuk yang pertama, dia itu akan memanjangkan atau melebarkan malai anggur. Jadi ada tanaman anggur yang buahnya itu melebar gitu ya jenisnya. Kemudian ada yang buahnya itu memanjang. Nah, asam gibberellin ini atau asam GA3 ini, dia itu membuat malainya itu lebih panjang nanti. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Karena memang dia mempunyai hormon yang untuk fungsinya untuk memanjangkan malai tersebut ya. Kemudian dia juga sehingga berfungsi untuk penjarangan, sehingga nanti kalau anggur itu sudah berbuah banyak, membesar, nah kita akan adakan penjarangan ya, menghilangkan atau membuang anggur-anggur yang tidak berkembang baik, dan juga untuk supaya ada space untuk anggur itu membesar ya. Makanya dibutuhkan space. Nah, itulah malai anggur supaya panjang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, GA3 ini gitu ya, juga berfungsi untuk membesarkan buah anggur ya, membesarkan buah anggur. Yang kedua, yang ketiga, membuat biji itu jadi seedless ya, jadi seedless, jadi tanpa biji. Ataupun kalau ada bijinya kecil atau sangat tipis sekali gitu ya, bisa diabaikan. Nah, itu salah satu fungsinya ya, salah dua ya, yang kedua fungsinya. Nah, GA3 ini ya, sebenarnya dia itu ada di pohon itu sendiri ya, di tanaman itu sendiri, di tanaman anggur itu sendiri ya, cuman harus dibangkitkan ya. Jadi di sini saya mau terangkan adalah ada 3 cara penerapan aplikasi pada tanaman anggur untuk GA3 tersebut. Yang pertama itu adalah dengan cara yang tadi, alami. Cara alami nanti akan kita lakukan juga ya, tapi akan kita paralel barengin dengan cara yang kedua ya. Nah, yang cara pertama ini adalah alami. Gimana cara membangkitkan GA3 yang alami dari pohon itu sendiri? Nah, caranya ada 3. Yang pertama, kita harus membuang sulur ya, sulur-sulur yang tumbuh di batang buah yang batang tersier dari buah anggur yang ada yang berbuah tersebut ya, yang membawa bunga atau membawa brokoli ya. Itu sulurnya semua kita buangin. Itu yang pertama, langkah pertama. Kemudian langkah keduanya apa? Langkah keduanya adalah kita memotes daun ya, di tunas air ya, di tunas air di cabang yang berbuah tersebut tadi ya, dengan cara menyisakan 1 daun seperti yang biasa kita lakukan ketika membesarkan batang ya, batang tersier. Sama persis seperti itu, cuman ini adalah di batang yang tumbuh bunga atau membawa brokoli tersebut ya, calon buah tersebut. Itu kita maintain ya, kita tetap menyisakan hanya 1 daun saja di setiap tunas air ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tunas air yang atau batang atau ruas atau daun yang tumbuh setelah daun tersebut ya, di cabang daun buah tersebut, di batang buah tersebut, kita pelihara sampai dengan 12 sampai 15 daun atau ruas atau matabat ya, dipelihara sampai situ, kemudian di Excel break ya. Nah, di situ kita terus seperti itu sampai buahnya membesar. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya tentang GA3 adalah penerapan. Penerapannya bagaimana? Penerapannya adalah
Maaf ya, belum selesai. Tadi itu baru cara naturalnya ya, membangkitkan GA3. Cara yang kedua adalah dengan cara menggunakan sintetis ya. Sintetis gimana ya? Memberikan hormon GA3 ya, seperti ini. Nah ini ya, hormon GA3-nya. Nanti kita terapkan ini dengan tadi yang cara pertama, yaitu yang cara alami. Cara alami dan sintetis kita padu. Dua-duanya kita lakukan. Nah, gimana cara yang ketiga? Cara yang ketiga adalah dengan cara mencelupkan di air kelapa. Ya, ternyata setelah penelitian, air kelapa itu mengandung GA3 atau asam giberalin. Ya, jadi bisa itu kita kalau yang punya pohon kelapa ya, mungkin di pantai kelapa sangat banyak, gratis, bisa kita potong buahnya, kita buka, kemudian kita celupkan saja brokoli anggur tersebut atau bunga anggur tersebut. Celupkan, sama itu dengan GA3. Nah, cuman kekurangannya adalah setiap buah kelapa dosis GA3-nya itu berbeda-beda. Nah, maka kalau mau mencelup kita harus cek dulu air kelapa tersebut berapa dosisnya, berapa ppm ya, berapa ppm ya gitu. Jadi part per million ya, part per million ya, itu ppm. Harus diukur dulu ya, supaya aplikasi dengan cara mencelupkan di air kelapa itu maksimal ya, dipilih kelapa yang sesuai dengan ppm yang dianjurkan ya. Baik, kemudian itulah yang tiga cara GA3 ya, aplikasi GA3 dengan cara terserah mau pilih yang mana, salah satu atau salah dua boleh ya. Nah, saya akan terapkan dua cara tersebut, yaitu dengan cara mencelupkan di sintetis, GA3 sintetis, dan cara natural ya. Jadi cara pertama dan cara kedua. Nah, kemudian dosis. Bagaimana dengan dosis? Nah, kalau dosis itu kalau sintetis itu di setiap kemasan itu ada dosisnya. Nah, tapi kalau secara umum bisa kita katakan bahwa dosisnya adalah berangsur-angsur. Yang pertama itu 5 ppm ketika masih kecil. Kemudian membesar lagi, dua pekan kemudian kita celupkan lagi 10 ppm. Kemudian berikutnya 15 ppm dan maksimal 20 ppm. Ya, itu 4 kali. Nah, boleh 3 kali, boleh 4 kali, atau minimalnya 2 kali saja ya. Baik, itu dosisnya. Kemudian yang berikutnya ya, kapan aplikasinya? Bisa pagi hari, bisa juga sore hari ya. Yang jelas jangan siang. Kenapa? Karena dia harus dalam keadaan yang teduh, tidak panas ya, tidak panas, supaya penyerapan GA3 ini maksimal pada calon buah tersebut atau brokoli tersebut ya, gitu. Kemudian nanti yang terakhir adalah aplikasi ya. Aplikasinya gimana? Langsung kita praktek bagaimana cara mencelupkannya ya. Sekarang kita buat dulu GA3 larutan 10 ppm. Baik, saksikan ini ya. Ya, baik. Nah, di sini ya, teman-teman pengangguran semua, di sini ada air 1 liter sudah. Ya, 1 liter, dan ini adalah GA3-nya ya, GA3. Nah, ini ya. Baik, kita buka dulu tutupnya. Ya, sebentar ya. Nah, kita buka tutupnya. Nah, di dalam petunjuk GA3 ini, dia 1 tetesnya itu terhadap 1 liter air itu bisa membuat 5 ppm. Jadi pas banget dengan ukuran kita 5 ppm. Nanti kalau kita mau membuat larutannya itu 10 ppm, maka airnya dikurangi separuh, jadi 500 ml ya, atau setengah liter gitu ya. Dengan 1 tetes itu berarti menghasilkan 10 ppm. Nah, kalau 1 tetes terhadap 1 liter maka dihasilkan 5 ppm. Maka ini kita aplikasikan hanya 1 tetes saja. Kita pencet 1 tetes penuh. Waduh, ini jadi 2 tetes. Ya, sebentar kita ganti airnya. Ya, baik, kita lanjut ya. Ini ada 1 liter air. Kita terapkan 1 tetes supaya mendapatkan 5 ppm. Ya, 1 tetes saja.
Hati-hati teman-teman pengangguran semua, apabila dosisnya berlebihan, maka dia akan membuat gosong ya. Gosong calon buahnya, sehingga tidak bisa jadi buahnya, atau dalam hal ini gagal panen ya. Hati-hati. Kemudian ini kita aduk. Ya, aduk merata. Ini 5 ppm saja. Nah, ada satu lagi yang harus diperhatikan, yaitu setiap buah, setiap varian itu aplikasinya berbeda-beda ya. Kadang-kadang untuk varian tertentu dipakai 5 ppm, tapi di aplikasi yang lain harus 10 ppm. Itu dengan cara apa? Ya coba-coba sendiri ya, coba-coba sendiri. Nanti kita praktekkan hasilnya seperti apa ya. Kemudian juga hati-hati, kalau kebanyakan dia akan dosisnya terlalu, ppm-nya terlalu tinggi ya, terlalu besar, maka dia bisa mengakibatkan gosong. Nah, ini 5 ppm saya tuangkan secukupnya. Nah, ini untuk yang untuk yang buahnya memanjang pakai ini, sedangkan untuk yang melebar saya pakai yang seperti ini. Nah, ya ini. Baik. Kemudian mari kita coba terapkan ya. Nah, teman-teman pengangguran semua, ini yang akan kita aplikasikan ya. Untuk yang ini, mari kita lihat. Nah, ini dia memanjang ya. Tuh, dia memanjang. Sedangkan yang ini dia melebar. Nah, maka yang memanjang kita pakai gelas yang seperti ini saja. Ya, untuk aplikasiannya ya. Baik. Nanti kita celup. Nah, ini agak susah, kita harus. Ya, baik teman-teman pengangguran semua. Ya, kita akan coba aplikasikan di sini. Yang ini ya, yang ini dulu ya. Nah, cara aplikasinya gimana? Ini dicelupkan ya. Ini dicelupkan di larutan GA3 tadi. Kira-kira 30 detik. 5 4 7 10 11 12 13 14 25 26 27 28 29 30 detik ya. Nah, setelah dicelupkan seperti ini, langsung kita sentil-sentil kayak gini. Nah, supaya dia sisanya terbuang ya, tidak lama-lama di brokolinya ya. Baik, ini sudah. Nah, kemudian kita juga aplikasikan untuk yang melebar. Nah, yang melebar kita pakai ini ya. Yang melebar pakai ini. Baik, kita coba ini supaya pelan-pelan ya. Ya, pelan-pelan sekali. Nah, ini. Yuk kita coba celup. 1 2 3 4 ya, 30 detik ya kira-kira. Baik, kalau sudah seperti ini ya, kemudian kita sentil-sentil ya, jangan lupa ini, supaya dia tidak berlama-lama di brokoli atau di bakal buah ini ya. Ya, tuh ya. Baik. Nah, ini 5 ppm ya. Bisa, nah, terus kapan aplikasinya? Yaitu antara hari 15 HSP sampai dengan 20 HSP ya. Hari setelah pangkas biasanya dia akan mengeluarkan bunga atau brokoli ini ya.
itu di antara hari ke-7 sampai dengan hari ke-10. Nah, setelah itu ya kita diamkan selama 5 hari, hari ke-15 atau sampai dengan hari ke-20 setelah pangkas. Nah, jadi kalau udah hari ke-10 hari ke-20 maksimal setelah pangkas, itu mulai aplikasi pencelupan pertama. Ya, seperti itu aplikasinya. Ya. Baik, teman-teman pengangguran semua, mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman semua untuk mencoba menanam anggur, menghijaukan Indonesia, ya, dimanapun berada, mau ditanam di pot ataupun di tanah, ya, mau di halaman rumah, di teras rumah, di rooftop rumah ataupun di halaman, di kebun, lakukan, ya. Baik, itu saja yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, pencet tombol jempolnya, dan goyang loncengnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ciao.